Pemerintah Thailand secara langsung mengakui telah memicu efek domino lantaran memberikan subsidi besar terhadap produsen kendaraan listrik atau electric vehicle asal China dalam 2 tahun belakangan. Pasalnya, langkah yang semula bertujuan untuk mempercepat pembentukan ekosistem EV nasional tersebut kini harus berakhir pada perang harga dengan adanya kelebihan pasokan mobil listrik dari China. Praktis, hal itu juga yang membuat mobil konvensional rakitan lokal harus menderita hingga pada akhirnya terjadi pengurangan produksi sampai penutupan pabrik. Mengingat konsekuensi yang tidak diinginkan kini juga telah menyebar ke rantai pasokan, setidaknya terdapat selusin produsen suku cadang telah tutup pabrik mereka lantaran sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang mendapatkan subsidi tidak membeli komponen lokal. Hal itu sebagaimana yang dilansir dari Asia Nikkei pada Senin 29 Juli 2024 kemarin. Bahkan, menurut Departemen Cukai Thailand, sedikitnya terdapat 185.029 unit kendaraan listrik telah diimpor. Sejak pemerintah Thailand memperkenalkan skema subsidi kendaraan listrik pada tahun 2022 lalu, melalui Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Kebijakan tersebut bertujuan agar membuat mobil listrik lebih terjangkau, yang mana Thailand menawarkan insentif sebesar 150.000 baht per kendaraan. Belum lagi dalam perjanjian itu juga pemerintah Thailand menghapuskan tarif atas kendaraan listrik impor asal Cina yang dijual di Thailand, dengan syarat harus memproduksi secara lokal di kemudian hari dengan jumlah yang sama seperti yang diimpor ke negara tersebut sejak tahun 2022. Dan aktivitas manufaktur harus dimulai pada tahun ini. Namun, data dari Departemen Transportasi Darat menunjukkan bahwa registrasi kendaraan listrik baru mencapai 86.043 unit. Itu menunjukkan bahwa setidaknya telah ada 90.000 unit kendaraan listrik yang masih kelebihan pasokan. Alhasil, bila dikatakan jika subsidi tersebut kini berdampak buruk pada sektor otomotif lainnya, yang memperkerjakan lebih dari 750.000 pekerja dan menyumbang sekitar 11% produk domestik bruto atau PDB Thailand, di mana penjualan kendaraan berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik mulai menurunkan harga. Tak hanya itu, produsen mobil Jepang dalam hal ini yang paling banyak terkena dampak karena mereka memproduksi sekitar 90% kendaraan di negara tersebut. Lemahnya perekonomian Thailand secara luas juga berperan karena menyebabkan konsumen mengurangi pembelian untuk kebutuhan tersier seperti mobil. Terkait hal ini, Federasi Industri Thailand mengatakan, terdapat 260.365 unit kendaraan terjual dalam 5 bulan pertama tahun ini. Angka itu turun 23% dari periode yang sama pada tahun 2023 dan merupakan jumlah terendah dalam 1 dekade. Akibatnya, produsen kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil mengurangi kapasitas produksi dalam upaya untuk bertahan hidup. Salah satunya yakni Honda. Produsen mobil terbesar kedua di Jepang, awal bulan ini mengatakan akan menghentikan produksi kendaraan mereka di pabriknya di Provinsi Ayutthaya pada tahun 2025 dan mengkonsolidasikan operasi di pabriknya di Provinsi Prachinburi. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengurangan produksi tahunan di Thailand menjadi 120.000 unit per tahun, yang mana jumlah tersebut turun dari 270.000 unit. Langkah serupa juga dilakukan Subaru, yang telah mengumumkan akan menghentikan operasi perakitan mobil di Thailand pada akhir tahun ini. Senada dengan keduanya, pabrikan lain seperti Suzuki pun demikian. Padahal, dalam beberapa tahun lalu, Suzuki sempat menjadi salah satu kontributor 5 terbesar pada penjualan otomotif di sana. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.